Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dalam sekolah minggu online. Walaupun masih secara online, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-9, Yesus Kristus akhir. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk setiap hal yang boleh kami terima hingga saat ini. Tuhan, jika sebentar kami akan belajar sedikit firman-Mu, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, berikan kami pengertian, agar kami boleh mengerti, dan terutama kami boleh belajar untuk melakukannya melalui kehidupan kami. Kami mau serahkan 1 jam ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang selalu campur tangan dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Hari ini kita masuk ke dalam pelajaran yang ke-9. Pelajaran ke-9 ini berjudul Yesus Kristus lahir. Ayat bacaannya diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Cici bacain dulu ya, Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, itu bacaannya dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7, kelahiran Yesus. Kalau kita lihat judulnya, kelahiran Yesus, sepertinya udah biasa ya, gitu ya. Kalau udah kelahiran Yesus berarti kita sebentar lagi akan merayakan Natal, gitu ya. Nah, kisah kelahiran Yesus sering dibicarakan orang, itu sudah menjadi sesuatu yang umum, tapi bisa juga ada juga yang jadi kisah kelahiran Yesus itu merupakan kisah keselamatan yang agung, sekaligus kisah sejarah yang nyata. Jadi Yesus bukanlah manusia biasa. Nah, hari kelahirannya pun bukanlah hari kelahiran yang biasa seperti halnya kita manusia ya. Nah, karena tidak biasanya kelahiran Yesus itu sering ada yang menanggapi, ada dua tanggapan biasanya. Kalau orang yang percaya akan kelahiran Yesus, orang percaya biasanya dia mempercayai kelahiran Yesus itu benar ada gitu, sungguh-sungguh terjadi gitu ya. Tapi ada juga orang yang tidak percaya, atau mereka hanya menganggap itu mah cuma cerita dongeng, itu mah cerita yang direkayasa gitu. Soalnya mana mungkin, Yesus kan Tuhan, masa sih Yesus dilahirkan, masa Yesus beranak gitu ya. Kita sering mendengar gitu ya, orang-orang ngomong, orang Kristen mah Tuhannya aneh, masa Tuhannya dilahirkan gitu ya. Sementara dari kepercayaan lain atau dari agama-agama lain nggak ada gitu ya, masa Tuhannya dilahirkan gitu ya. Nah, peristiwa kelahiran Yesus ini benar-benar nyata dan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah, kisah kelahiran Yesus itu benar-benar terjadi. Kisah kelahiran Yesus itu benar-benar terjadi di sebuah kota yang bernama Betlehem. Nah, nubuatan-nubuatan para nabi sebelumnya sudah mendahuluinya gitu. Jadi sebelum kelahiran Yesus, sebelumnya udah ada nubuatan-nubuatan dari para nabi. Nah, nubuatan para nabi ini tergenapi dan
ajaib juga gitu ya, cara Allah untuk menggenapi nubuatan-nubuatan ini gitu ya. Nah, kita sebagai orang percaya ya kita tidak perlu terlalu mempedulikan apa sih yang orang-orang harus bilang gitu. Misalnya kelahiran Yesus mah bohong misalnya, atau kelahiran Yesus mah cuman cerita yang dibikin semenarik mungkin agar orang bisa percaya. Cerita Natal, cerita kelahiran Yesus itu mah cuman sebagai obrolan misalnya. Kita tidak perlu mempercayai itu ya. Kita sebagai orang percaya ada satu yang harus kita percayai, yaitu Alkitab. Firman Tuhan ini sudah pasti, ini sudah nyata, ini tidak pernah usang, dan kebenarannya itu sudah terbukti gitu ya. Jadi peristiwa kelahiran Yesus itu benar-benar nyata dan tercatat dalam sejarah gitu ya. Dan kita sebagai orang percaya, jadikanlah firman Tuhan sebagai satu-satunya pedoman yang perlu untuk kita yakini dan kita percayai apapun yang dikatakan dalam firman Tuhan ini gitu ya. Balik lagi ke cerita, balik lagi ke kisah kelahiran Yesus. Jadi peristiwa kelahiran Yesus itu benar-benar nyata dan tercatat dalam sejarah. Kisah kelahiran Yesus benar-benar terjadi di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Tadi kita sudah baca ya dalam Lukas 2 ayat 1-7. Nah, nubuatan-nubuatan para nabi tergenapi dengan ajaib, dengan cara Allah, dan sungguh ajaib cara Allah untuk menggenapinya gitu ya. Nah, sebelum nubuatan dan penggenapan ini terjadi, nah, dalam Kejadian 3 ayat 15, waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan segala sesuatunya. Dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini ada rencana Allah pada saat manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah merencanakan sesuatu, gitu ya. Dan itu rencana Allah dalam kitab Kejadian. Nah, hal ini digenapi dalam kitab Lukas 2 ayat 6-7 yang tadi kita baca ya. Lukas 2 ayat 6-7, ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin, dibalingkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka untuk melahirkan ya. Jadi mereka tidak melahirkan di rumah penginapan gitu ya. Nah, hal ini membuktikan kalau keturunan Hawa akan mengalahkan setan. Nah, dan ini digenapi dalam Lukas tadi ya, Lukas 2 tadi, Yesus akan mengalahkan setan. Nah, di sini Yesus menyelamatkan manusia dari setan. Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi dalam kitab Kejadian, waktu pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan bagaimana Allah bisa menyelamatkan manusia gitu ya. Nah, ini digenapi dalam Lukas 2 ayat 6-7 tadi gitu ya. Nah, hal ini juga sudah dinubuatkan oleh para nabi. Misalnya bisa kita lihat ya dalam Mika 5 ayat 2. Mika 5 ayat 2 berkata, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak dahulu kala. Nah, ini pun nubuatan Nabi Mika ini digenapi dalam Lukas 2 ayat 4-6 tadi ya. Nah, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Nah, mereka pergi supaya didaftarkan bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Nah, ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, di sini Nabi Mika sudah menubuatkan kalau seorang pemerintah Israel akan bangkit dari
Bethlehem, yaitu Yesus. Nah, dalam Lukas pun digenapi ya. Dalam Lukas 2 tadi ayat 4-6 pun digenapi, Yesus lahir di Bethlehem gitu. Begitu mereka sampai, tibalah waktunya untuk Maria untuk bersalin. Nah, berikutnya nubuatan dari Nabi Hosea. Ada dalam Hosea 11 ayat 1. Nah, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nah, ini digenapi dalam Matius 2 ayat 14-15. Jadi kelahiran Yesus ini ada dalam Matius dan dalam Lukas. Dalam Matius ada di Matius 2, dalam Lukas ada di Lukas 2. Nah, yang Hosea 11 ayat 1 ini, ketika Israel masih muda kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu, digenapi dalam Matius 2 ayat 14-15. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Jadi waktu itu waktu Herodes tahu bakal ada raja, dia kan gak mau, makanya anak yang umurnya 2 tahun ke bawah itu dibunuh ya. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi dari Mesir kupanggil anakku ya. Nah, anakku di sini adalah Yesus. Yesus pernah tinggal di Mesir. Yesus juga dipanggil Allah kembali gitu ya untuk menyelamatkan. Jadi dari Israel masih muda gitu ya. Nah, berikutnya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bisa lihat di Yesaya 9 ayat 7. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Nah, satu lagi dalam kitab Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, dari Yesaya 9 ayat 7 dan Daniel 2 ayat 44 ini digenapi dalam Lukas 1 ayat 32 dan 33. Jadi, kalau dalam Lukas 1 ayat 32 dan 33, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya itu tidak akan berkesudahan. Nah, hal ini ada nubuatan tergenapi gitu ya. Nah, hal ini membuktikan kalau kekuasaannya ada di atas tahta Daud. Yesus adalah keturunan Raja Daud gitu ya. Nah, kerajaannya itu tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Jadi kekal gitu ya. Oke. Nah, itu dari kitab Yesaya dan Daniel, dan digenapi dalam Lukas 1 ayat 32. Nah, Lukas 2 ayat 1 sampai 7 ini berisi kelahiran Yesus, menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, penggenapan rencana Allah ini sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, penerapannya untuk saat ini ya, rencana Allah itu untuk menyelamatkan kita manusia gitu ya. Kita bisa melihatnya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, rencana Tuhan untuk hidup kita adalah tidak binasa. Kita diselamatkan, hidup kita diselamatkan. Kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memberikan Yesus. Dengan cara memberikan Yesus anaknya yang tunggal gitu ya. Dengan turun dari surga menjelma menjadi manusia gitu ya. Nah, fakta sejarah membuktikan Yesus sudah lahir di dunia ini. Nah, sekarang kaitannya untuk kita apa sih? Nah, sudahkah Yesus lahir dalam hidup kita? Tadi kan fakta sejarah membuktikan kalau Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan untuk kita, sudahkah Yesus lahir dalam hidup kita? Atau pertanyaan berikutnya, sudahkah kita percaya kalau Yesus itu lahir dan kita jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau dari dua pertanyaan ini kita jawabannya belum, berarti kita berdoa, kita minta Roh Kudus untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dengan cara membaca Alkitab, belajar untuk melakukan Alkitab, sehingga ada hasilnya, ada keselamatan dan ada hidup kekal untuk kita kelak gitu ya. Nah, seandainya jawabannya sudahkah Yesus lahir dalam hidup kita? Atau sudahkah kita percaya kalau Yesus yang sudah lahir adalah kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Nah, Yesus sudah lahir dan selalu kita peringati. Apakah Yesus lahir dalam hidup kita? Nah, mari kita sama-sama berdoa juga untuk memohon jamahan Roh Kudus juga untuk kita boleh melakukan apa sih kehendak Tuhan yang Tuhan mau untuk kita lakukan dengan Yesus yang sudah lahir dalam dunia ini yang menjadi sama dengan manusia. Ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama ada hukum agung dan yang kedua adalah amanat agung. Dalam hukum agung itu bisa kalian lihat dalam Matius 22 ayat 37 dan 3-39. Nah, ada dua hukum ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, sudahkah kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita? Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri? Kalau diri kita sendiri udah pasti ya, kita pasti mengasihi diri kita sendiri. Kita pasti menjaganya gitu ya. Nah, itu adalah hukum agung kalau kita sudah menerima Yesus, Yesus sudah lahir dalam hidup kita, kita memperingati Yesus, kita harus melaksanakan hukum agung ini ya gitu ya, karena ada dua hukum ini gitu ya. Kalau dilihat cuma dua hukum ya, tapi kenyataannya dalam hidup kita sulit sekali untuk melaksanakan hukum ini gitu ya. Benar gak sih kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Benar gak sih kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita gitu ya? Terus benar gak sih kita bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Itu bisa jadi bahan perenungan kita ya dalam kita menyambut hari kelahiran Tuhan gitu ya. Nah, yang berikutnya ada satu lagi, ada amanat agung. Amanat agung itu bisa kalian lihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pasti kalian juga sudah hafal ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, gitu ya. Nah, di situ ada satu amanat agung, ada satu perintah. Kita harus pergi, kita harus menjadikan, kita harus membaptiskan. Memang kita sebagai orang percaya nggak harus membaptiskan gitu, ada bagiannya tersendiri gitu. Tapi di sini ada satu perintah, kita harus pergi, harus menjadikan, harus membaptiskan dalam nama Allah, Anak, dan Roh Kudus gitu. Dan kita pun diperintahkan untuk mengajar mereka. Artinya apa? Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah meyakini kalau kelahiran Yesus itu untuk menyelamatkan kita. Seandainya kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, Yesus nggak perlu lahir di dalam dunia ini. Yesus nggak perlu susah-susah turun dalam dunia ini. Yesus udah enak tinggal di surga. Ngapain dia masih turun ke dalam dunia? Tapi karena kasihnya itulah, makanya Yesus mau turun menjelma menjadi manusia, gitu ya. Nah, ini berarti kalau kita sudah menerima keselamatan itu, kalau kita sudah menerima berkat yang begitu luar biasanya, mari kita sama-sama berbagi untuk orang lain yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Caranya gimana? Ya, kita mulai belajar bersaksi. Memang tidak secara langsung ya, kita bawa Alkitab ke orang, kamu ya harus percaya nih, Yesus tuh lahir bla 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 bla. Yang ada mah kita di tempeleng, atau kita ditinggalin, atau ngaco lu mah, gila kali ya gitu ya. Bukan juga seperti itu, tapi bagaimana kita bisa menyaksikan kalau Yesus hidup dalam hidup kita, ya melalui tindakan kita, melalui apapun yang kita perkatakan, melalui apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita boleh ditempatkan sama Tuhan ya, baik itu di sekolah, baik itu di rumah misalnya, atau di tempat kerja gitu, atau bahkan mungkin di gereja gitu ya. Dimanapun Tuhan boleh menempatkan kita gitu ya. Jadi kesimpulannya, kelahiran Yesus Kristus merupakan kisah keselamatan yang agung, sekaligus kisah sejarah yang nyata dan benar-benar terjadi. Ini bukan dongeng, tapi ini benar-benar terjadi. Apapun orang lain boleh katakan, tapi peganglah satu pedoman kita, peganglah firman Tuhan sebagai satu-satunya pedoman yang bisa menjadi patokan untuk kita dalam mempercayai iman Kristen kita gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kelahiran Yesus kita harus merayakannya dengan sukacita. Tapi sukacita di sini bukannya dengan pesta pora, dengan senang-senang, dengan misalnya minum-minuman keras gitu, tidak seperti itu. Jadi artinya kelahiran Yesus itu kita rayakan dengan sukacita. Kenapa? Karena Allah sudah lahir menjadi manusia. Allah sudah rela turun menjadi manusia. Ya kan? Sudah enak sebenarnya Allah itu ada di surga. Ngapain dia masih susah-susah? Tapi itulah kembali kepada rencana Allah yang semula. Rencana Allah itu mau menyelamatkan kita manusia. Karena kasihnya Allah itu untuk kita gitu ya. Nah, kelahiran Yesus kita peringati dengan pertobatan. Karena Allah sudah turun ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan kita manusia. Marilah kita mulai merenungkan kalau kita merayakan hari kelahiran Yesus itu, apa sih yang sudah kita lakukan gitu ya. Bukan cuman merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus itu dengan baju yang baru misalnya, atau dengan hiasan yang gemerlap, atau kita cuman kumpul-kumpul tapi kita tidak memaknai apa sih arti sebenarnya Yesus Kristus sudah lahir gitu. Nah, berikutnya kelahiran Yesus itu harus kita rayakan dengan kasih. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus berbuat sesuatu.
terutama untuk orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi bukan kita sendiri yang merasakan bagaimana sukacitanya setelah kita diselamatkan, tapi kita pun harus mengingat orang-orang lain yang membutuhkan juga gitu. Mereka perlu uluran tangan kita. Kita harus menyaksikan gitu bagaimana kelahiran Yesus itu sudah menyelamatkan kita manusia yang berdosa, yang bisa membawa kepada keselamatan dan membawa kepada hidup yang kekal itu gitu ya. Nah, dengan cara seperti apa? Ya dengan cara berbuat baik, misalnya dengan tindakan kita, dengan perilaku kita gitu ya. Kalau ada yang memerlukan pertolongan, ya kita bantu gitu. Nah, kelahiran Yesus pun harus kita rayakan dengan sikap hati kita yang semakin dekat dan semakin bergantung kepada Tuhan gitu ya. Memang sekarang semakin banyak orang yang mempertanyakan gitu, benar nggak sih Yesus lahir tanggal segini, Yesus beneran lahir atau enggak gitu. Tapi ya itulah, balik lagi, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mempunyai relasi dengan Tuhan, semakin kita diberikan kemampuan untuk kita tahu mana sih yang benar, mana sih iman percaya kita itu seperti apa gitu ya. Nah, itu kesimpulannya pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali kalau kelahiran-Mu ada dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Ampuni kami Tuhan kalau sering kali kami salah dalam memaknai apa arti kelahiran-Mu bagi kehidupan kami. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak remaja, anak-anak pemuda, pemudi, tolong kami, persiapkan kami untuk kami boleh hidup jauh lebih baik lagi, untuk kami boleh melakukan hukum agung-Mu dan amanat agung-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mempercayai iman percaya kami untuk menjadikan Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan untuk kami boleh belajar membagikan hidup kami dalam orang-orang di sekitar kami, dalam lingkungan kami, dimanapun Tuhan boleh menempatkan kami. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, itu pelajaran kita hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan, silahkan bergabung dalam grup WA-nya masing-masing ya. Atau mau gabung dalam Zoom juga silakan gitu ya. Tetap semangat, tetap prokes karena COVID masih ada, jangan lengah. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.